Pada usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mulai mengalami banyak perubahan. Rambut memutih, tulang menjadi lebih rapuh, penglihatan melemah, dan salah satu hal paling penting yang sering terlupakan adalah jantung kita pun ikut menua. Sebelum melanjutkan, coba tulis di kolom komentar, apa kebiasaan sehat yang sudah Anda lakukan untuk menjaga kesehatan jantung Anda atau orang tua Anda? Jantung kita, organ kecil seukuran kepalan tangan ini, sudah bekerja tanpa henti sejak kita lahir. Bayangkan saja, selama puluhan tahun jantung terus memompa darah ke seluruh tubuh tanpa istirahat. Maka wajar kalau di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, kekuatan jantung mulai menurun. Tapi bukan berarti kita hanya bisa pasrah. Justru di usia inilah kita perlu memberikan perhatian lebih kepada jantung. Mengapa jantung sangat penting untuk diperhatikan? Karena jantung adalah pusat kehidupan. Tanpa aliran darah yang lancar, otak bisa pusing, kaki terasa lemas. Bahkan kita bisa mudah lelah hanya karena berjalan sebentar saja. Banyak lansia mengira gejala seperti itu adalah hal biasa. Padahal bisa jadi itu adalah tanda bahwa jantung sudah mulai butuh pertolongan. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk pada lansia. Di Indonesia sendiri, lebih dari separuh pasien jantung adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun. Tapi jangan khawatir, kabar baiknya adalah kita bisa menjaga jantung tetap kuat secara alami, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat-obatan. Seringkali orang merasa takut ketika mendengar kata penyakit jantung. Tapi sesungguhnya, banyak kasus jantung yang bisa dicegah, bahkan ditunda dengan cara yang sangat sederhana. Dari makanan yang kita pilih, cara kita bergerak, dan bagaimana kita mengelola pikiran, semua itu bisa dilakukan di rumah, tanpa biaya mahal, dan tentunya tanpa efek samping. Sayangnya, banyak lansia yang belum sadar betapa pentingnya menjaga jantung. Ada yang berpikir, saya sudah tua, yang penting menikmati hidup saja. Tentu menikmati hidup itu penting, tapi bukankah lebih indah jika hidup dinikmati dalam kondisi tubuh yang sehat? Bisa jalan-jalan, bisa berkumpul dengan cucu, dan tidak tergantung pada banyak obat. Mari mulai memerhatikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh kita. Misalnya, apakah Anda sering merasa lelah meskipun hanya melakukan aktivitas ringan? Napas terasa pendek ketika naik tangga? Detak jantung terasa tidak teratur atau terlalu cepat? Terkadang terasa nyeri di dada atau seperti ditekan benda berat? Jika ya, mungkin saatnya kita memberi perhatian lebih pada jantung. Tapi tenang, kita tidak akan langsung bicara soal obat atau rumah sakit. Kita akan belajar cara menguatkan jantung secara alami, dari hal-hal kecil yang bisa dimulai hari ini juga. Dalam tulisan ini, kita akan membahas cara-cara alami dan aman yang bisa dilakukan di rumah. Mulai dari makanan sehat yang baik untuk jantung, gerakan ringan yang menyegarkan, sampai cara menenangkan pikiran agar jantung tetap bahagia. Mari kita mulai perjalanan menuju jantung yang lebih kuat dan hidup yang lebih berkualitas. Jangan khawatir soal usia, karena tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Selama jantung masih berdetak, selama napas masih mengalir, selalu ada harapan untuk menjadi lebih sehat. 1. 5 kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar melemahkan jantung. Sekarang mari kita bahas hal penting yang seringkali terjadi tanpa kita sadari. Banyak dari kita merasa bahwa selama tubuh tidak sakit, berarti semuanya baik-baik saja. Padahal penyakit jantung sering datang diam-diam. Ia tidak selalu menunjukkan gejala langsung. Justru ia tumbuh perlahan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Di bagian ini, kita akan membahas 5 kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa melemahkan jantung, terutama pada usia 60 tahun ke atas. Mari kita simak satu persatu, dan siapa tahu ada yang masih sering kita lakukan di rumah. Pertama, kurang bergerak atau jarang berolahraga. Banyak lansia merasa bahwa semakin tua, sebaiknya makin banyak istirahat. Tapi tahukah Anda, justru dengan tidak banyak bergerak, jantung kita menjadi semakin lemah. Jantung adalah otot, dan seperti otot lainnya, ia perlu dilatih. Terlalu lama duduk di kursi, nonton TV seharian, atau tidur berlebihan bisa membuat aliran darah melambat. Hal ini bisa memicu pembekuan darah, tekanan darah naik, dan lambat laun jantung bekerja lebih keras dari seharusnya. Solusinya tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki keliling rumah Oktober 15 menit setiap pagi saja sudah cukup membantu jantung tetap aktif. Kedua, konsumsi makanan tinggi garam dan gula.
Siapa yang tidak suka makanan gurih dan manis? Tapi di balik rasa lezat itu, tersembunyi bahaya besar bagi jantung. Terlalu banyak garam bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, sementara gula berlebihan dapat memicu diabetes yang memperberat kerja jantung. Contoh makanan yang perlu dikurangi: mie instan, keripik kemasan, makanan kalengan atau awetan, kue-kue manis, dan minuman bersoda. Mulai sekarang, kurangi garam, hindari makanan instan, dan pilih makanan alami seperti buah segar, sayuran rebus, dan lauk rendah lemak. Ketiga, kurang tidur atau tidur tidak berkualitas. Saya sudah tua, tidur 4 jam juga cukup. Mungkin begitu pikiran sebagian orang. Tapi faktanya, tidur yang cukup dan berkualitas adalah salah satu cara terbaik menjaga jantung tetap sehat. Ketika kita tidur, tubuh memperbaiki sel-sel, dan jantung mendapat waktu istirahat. Tidur kurang dari 6 jam secara rutin dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, aritmia, detak jantung tidak beraturan, bahkan serangan jantung. Cobalah tidur lebih awal, kurangi cahaya dan suara di kamar, dan hindari minum teh atau kopi menjelang tidur. Keempat, menyimpan stres, marah, dan cemas terlalu lama. Emosi juga mempengaruhi jantung. Saat marah atau stres, tubuh mengeluarkan hormon adrenalin yang membuat jantung berdetak cepat dan pembuluh darah menyempit. Jika ini terjadi terus-menerus, jantung bisa cepat lelah. Banyak lansia yang memendam perasaan karena tidak ingin merepotkan anak atau cucu. Tapi justru dengan berbagi cerita, tertawa, dan menikmati hidup, jantung kita menjadi lebih ringan. Cobalah berbicara dengan orang terdekat, mendengarkan musik santai, atau ikut kegiatan sosial ringan bersama teman sebaya. Kelima, jarang mengecek tekanan darah atau kolesterol. Kita baru tahu tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi setelah terkena serangan jantung atau stroke. Padahal dua hal ini bisa dikontrol sejak awal jika kita rajin mengecek. Pemeriksaan tekanan darah bisa dilakukan di puskesmas, posyandu lansia, atau dengan alat sendiri di rumah. Kolesterol bisa dicek setahun sekali. Dengan mengetahui kondisi tubuh, kita bisa lebih bijak dalam memilih makanan dan aktivitas. Kelima, kebiasaan ini sering kita anggap sepele, tapi jika terus dilakukan, bisa diam-diam melemahkan jantung sedikit demi sedikit. Kabar baiknya, semuanya bisa diperbaiki mulai hari ini. Mulailah dari langkah kecil, lebih banyak bergerak, lebih peduli dengan makanan, tidur cukup, kelola emosi, dan rutin cek kesehatan. Ingat, menjaga jantung bukan soal umur muda atau tua, tapi soal kemauan untuk hidup lebih sehat dan bahagia. 2. Makanan sehat untuk menguatkan jantung. Setelah kita tahu kebiasaan-kebiasaan yang bisa melemahkan jantung, sekarang mari kita bahas sesuatu yang menyenangkan. Makanan. Ya, siapa sih yang tidak suka makanan? Tapi mulai hari ini, makan bukan hanya untuk kenyang, melainkan untuk menguatkan jantung. Jantung kita, seperti tubuh lainnya, memerlukan bahan bakar yang baik. Dan kabar baiknya adalah, alam telah menyediakan banyak makanan yang bisa menjaga jantung tetap sehat dan kuat. Kita tinggal memilih dan mengatur pola makan dengan bijak. Berikut ini adalah makanan-makanan alami yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Dan yang lebih menyenangkan lagi, makanan ini mudah ditemukan di pasar tradisional dan tidak mahal. Pertama, alpukat, lemak baik yang bersahabat. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Ini sangat baik untuk menjaga pembuluh darah tetap bersih dan lancar. Cukup makan setengah buah alpukat setiap hari. Bisa dicampur dengan roti gandum atau dimakan langsung tanpa gula. Ingat, hindari menambahkan susu kental manis atau gula terlalu banyak. Kedua, ikan berlemak, sahabat jantung dari laut. Ikan seperti salmon, sarden, dan tuna mengandung asam lemak omega 3 yang sangat baik untuk jantung. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, dan menjaga irama jantung tetap stabil. Bagi Anda yang tinggal dekat laut, manfaatkan ikan segar sebagai lauk. Kalau tidak ada salmon, ikan kembung atau sarden lokal pun sudah cukup baik, asal tidak digoreng dengan terlalu banyak minyak. Kukus atau panggang lebih sehat. Ketiga, oatmeal. Sarapan lembut penjaga jantung. Oatmeal dikenal sebagai makanan tinggi serat larut, yang mampu menyerap kolesterol dari tubuh dan membantu membuangnya. Ini sangat cocok dijadikan menu sarapan.
Cukup seduh oatmeal dengan air panas atau susu rendah lemak. Bisa tambahkan pisang atau potongan apel. Rasanya enak, lembut, dan sangat bersahabat untuk lambung lansia. Keempat, buah beri dan tomat, penuh antioksidan. Buah beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry kaya akan antioksidan yang melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Tomat mengandung likopen, zat merah alami yang membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Kalau buah beri sulit ditemukan atau mahal, tomat adalah alternatif luar biasa. Bisa dimakan mentah, dijadikan jus tanpa gula, atau dimasak bersama sayuran. Kelima, kacang-kacangan, cemilan sehat penguat jantung. Kacang almond, kenari, dan kacang tanah tanpa garam adalah sumber lemak sehat, protein, dan serat. Camilan ini membantu mengontrol kadar lemak darah dan memberikan energi yang stabil. Tapi ingat, makan secukupnya ya. Cukup segenggam kecil per hari. Hindari kacang goreng yang terlalu berminyak atau yang diberi perasa buatan. Keenam, sayuran hijau, pelindung alami pembuluh darah. Bayam, kangkung, brokoli, dan sawi adalah sayuran yang kaya vitamin K, magnesium, dan nitrat alami. Zat-zat ini membantu memperkuat pembuluh darah, menjaga aliran darah tetap lancar, dan mencegah pengerasan arteri. Masak dengan cara direbus sebentar atau ditumis ringan dengan sedikit minyak. Jangan sampai terlalu layu agar nutrisinya tetap terjaga. Ketujuh, minyak zaitun, pilihan lemak yang cerdas. Ganti margarin atau minyak goreng biasa dengan minyak zaitun untuk menumis atau membuat salad. Minyak ini kaya antioksidan dan lemak tak jenuh tunggal yang sangat ramah bagi jantung. Kalau tidak punya minyak zaitun, minyak kelapa murni, virgin coconut oil, juga bisa dijadikan alternatif sehat dalam jumlah kecil. Tips praktis menyusun pola makan harian. Berikut contoh pola makan sederhana yang bisa dicoba. Pagi, oatmeal dengan buah, segelas air hangat. Siang, nasi merah, ikan panggang, tumis bayam. Sore, camilan kacang rebus atau buah segar. Malam, sup sayur bening, sepotong tempe kukus. Jangan lupa minum cukup air putih dan kurangi minuman yang bikin jantung lelah seperti kopi pekat, teh manis, atau minuman bersoda. Makanan sehat untuk jantung tidak selalu berarti mahal, susah didapat, atau membosankan. Yang penting adalah keseimbangan dan konsistensi. 3 gerakan ringan untuk jantung kuat di usia 60, 70, 80. Setelah kita bahas makanan yang menguatkan jantung, sekarang saatnya membahas satu hal yang sering disepelekan padahal sangat penting. Bergerak. Ya, tubuh kita, termasuk jantung, diciptakan untuk aktif. Semakin kita diam, semakin jantung bekerja keras, dan semakin lemah pula kondisinya. Mungkin Anda berpikir, saya sudah tua, mana bisa olahraga lagi? Tapi tunggu dulu, olahraga bukan berarti lari maraton atau angkat beban berat. Di usia 60 ke atas, gerakan ringan dan teratur sudah sangat cukup untuk membantu jantung tetap kuat dan sehat. Bahkan hanya dengan 15-30 menit sehari, manfaatnya bisa luar biasa. Kenapa lansia perlu tetap aktif? Di usia lanjut, otot jantung mulai melemah secara alami. Sirkulasi darah pun cenderung melambat. Kalau tidak dilatih, jantung bisa menjadi malas memompa darah. Akibatnya, tubuh mudah lelah, napas pendek, bahkan bisa timbul masalah serius seperti penyumbatan pembuluh darah. Bergerak ringan setiap hari bisa membantu jantung memompa darah lebih efisien, menurunkan tekanan darah, mengontrol kadar kolesterol dan gula darah, mengurangi stres, dan memperbaiki kualitas tidur. Ini juga membuat tubuh terasa lebih segar dan ringan. Berikut ini beberapa contoh aktivitas fisik yang sangat cocok untuk Anda lakukan di rumah. Pertama, jalan kaki pagi atau sore hari 15-30 menit. Ini adalah gerakan paling sederhana dan paling alami. Jalan santai di sekitar rumah atau halaman depan sangat baik untuk melatih jantung. Kalau bisa sambil menghirup udara pagi yang segar, lebih bagus lagi. Tips: gunakan alas kaki yang nyaman, hindari jalan licin atau menanjak tajam. Jika tidak kuat lama, bisa dibagi jadi 2 sesi, pagi dan sore, masing-masing 15 menit. Kedua, senam jantung sehat. Banyak puskesmas atau komunitas lansia kini rutin mengadakan senam jantung. Tapi jika tidak ada, Anda bisa menirukan gerakan sederhana di rumah. Angkat tangan ke atas, putar bahu perlahan,
gerakan kaki ke kanan dan kiri sambil berdiri. Durasi 10 menit pun cukup. Tips: gunakan musik lembut agar lebih semangat. Bisa dilakukan sambil duduk bila tidak kuat berdiri lama. Ketiga, peregangan pagi hari. Bangun tidur bukan berarti langsung duduk atau berdiri. Cobalah mulai hari dengan peregangan ringan. Angkat tangan ke atas, tarik napas dalam, gerakan kepala ke kiri dan kanan. Ini membantu aliran darah lancar dan jantung terbangun secara alami. Tips: lakukan dengan pelan dan teratur. Dengarkan tubuh. Jangan memaksakan diri. Keempat, naik turun tangga perlahan, jika aman. Jika Anda punya tangga di rumah dan lutut masih cukup kuat, aktivitas ini bagus untuk melatih kekuatan otot jantung dan kaki. Tapi harus hati-hati ya. Pegangan tangan dan jangan terburu-buru. Kalau tidak memungkinkan, bisa ganti dengan naik turun anak tangga kecil atau bangku. Kelima, latihan pernapasan. Jangan remehkan kekuatan napas. Duduk dengan tenang, tarik napas dalam lewat hidung selama 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Lakukan ini selama 10 menit tiap hari. Manfaatnya: menenangkan jantung, mengurangi stres dan kecemasan, membantu oksigen masuk lebih efisien. Beberapa tips penting sebelum dan sesudah bergerak. Jangan olahraga saat perut penuh atau terlalu kosong. Minum air putih secukupnya sebelum dan sesudah. Pakai pakaian longgar dan nyaman. Jika merasa pusing, nyeri dada, atau terlalu lelah, segera berhenti dan duduk. Ingat, tujuan kita bukan jadi atlet, tapi menjaga jantung tetap aktif dan kuat. Jadikan gerakan sebagai gaya hidup. Gerakan ringan ini bisa jadi bagian dari rutinitas harian. Misalnya, sambil menyapu halaman, saat menunggu masakan matang, bisa berdiri dan regangkan badan. Sambil mendengarkan lagu kesukaan, bisa jalan di tempat atau ayunkan tangan. Yang penting adalah konsistensi. Lebih baik 15 menit tiap hari daripada 1 jam tapi hanya seminggu sekali. Dan jangan lupa, gerakan yang dilakukan bersama teman atau pasangan akan terasa lebih menyenangkan. Jantung yang kuat tidak hanya didapat dari makanan sehat, tapi juga dari tubuh yang aktif. Dan kabar baiknya, usia bukan penghalang untuk tetap bergerak. Dengan tetap aktif, Anda bisa tetap menikmati hidup dengan lebih segar, lebih bertenaga, dan tentu saja lebih bahagia. 4. Pikiran dan emosi. Kunci kesehatan jantung yang sering dilupakan. Selama ini, kalau kita bicara soal kesehatan jantung, yang sering terlintas di pikiran adalah makanan, olahraga, atau obat. Tapi ada satu hal penting yang sering terlupakan, padahal sangat memengaruhi kekuatan jantung, yaitu pikiran dan perasaan kita sendiri. Percaya atau tidak, hati yang tenang bisa membuat jantung lebih kuat. Sebaliknya, hati yang dipenuhi kekhawatiran, stres, kesepian, dan emosi negatif lainnya, bisa melemahkan kerja jantung secara perlahan. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh banyak penelitian medis. Jantung dan pikiran itu terhubung. Saat kita merasa stres, cemas, marah, atau sedih, tubuh kita secara otomatis mengeluarkan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, dan pembuluh darah menyempit. Bila ini terjadi terus-menerus, jantung bisa kelelahan. Ini sebabnya banyak orang yang mengalami serangan jantung tiba-tiba saat sedang emosi tinggi, baik karena marah, panik, atau kehilangan. Jantung tidak hanya bekerja secara fisik, tapi juga sangat sensitif terhadap kondisi emosional kita. Satu hal yang banyak dialami oleh lansia adalah kesepian. Anak-anak sudah sibuk dengan keluarga masing-masing, teman sebaya banyak yang sudah tiada, dan aktivitas sosial berkurang. Ini membuat hati terasa sepi. Kesepian yang berkepanjangan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 30 hingga 50%. Kenapa? Karena saat merasa sendiri, kita cenderung kurang semangat bergerak, pola makan berantakan, dan pikiran mudah sedih atau cemas. Semua itu akhirnya berdampak ke jantung. Tapi kabar baiknya adalah, dengan menjaga suasana hati tetap positif, jantung kita akan lebih sehat. Berikut ini beberapa cara sederhana untuk menenangkan hati dan menjaga emosi tetap seimbang. Pertama, bernapas dalam dan perlahan. Saat merasa cemas, ambillah waktu untuk duduk tenang. Pejamkan mata, dan tarik napas dalam selama 4 detik. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan.
Lakukan ini 10 menit tiap pagi atau sebelum tidur. Ini sangat membantu menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Kedua, tersenyum dan tertawa. Jangan anggap remeh kekuatan senyum dan tawa. Saat kita tertawa, tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat kita merasa bahagia. Ini membantu melancarkan peredaran darah dan membuat jantung lebih rileks. Tonton acara lucu, baca cerita ringan, atau bercanda dengan cucu. Jangan takut terlihat kebanyakan senyum. Justru itulah kunci awet muda. Ketiga, bersosialisasi ringan. Jangan terlalu lama menyendiri. Ajak tetangga berbincang, ikut pengajian atau kelompok lansia, atau sekadar menelepon teman lama. Percakapan ringan bisa membuat hati terasa lebih hangat. Jika sulit bertemu langsung, gunakan video call dengan anak atau cucu. Mendengar suara mereka saja bisa jadi penyemangat luar biasa. Keempat, bersyukur dan menyibukkan diri dengan hal positif. Setiap pagi, ucapkan syukur atas hal-hal kecil. Masih bisa bangun, bisa makan, bisa melihat matahari. Menulis di buku harian, merajut, berkebun, atau memberi makan burung juga bisa mengalihkan pikiran dari hal-hal negatif. Jangan pendam perasaan sendiri. Jangan ragu untuk berbagi jika ada yang mengganjal di hati. Banyak pasien lansia yang jantungnya membaik bukan karena resep medis, tapi karena mereka mulai tertawa, mulai aktif lagi, dan mulai menikmati hidup hari demi hari. Pikiran dan perasaan kita sangat memengaruhi kekuatan jantung. Maka, jagalah hati agar tetap damai. Isi hari dengan senyum dan syukur, dan jangan biarkan kesepian membuat jantung lemah. Karena jantung yang kuat bukan hanya berasal dari makanan dan gerakan, tapi juga dari hati yang bahagia. 3 langkah praktis memulai hidup sehat mulai hari ini. Kita sudah sampai di bagian akhir dari perjalanan ini. Dari awal tadi, kita telah membahas bagaimana jantung bekerja keras sepanjang hidup, lalu mengenali kebiasaan yang melemahkannya, memilih makanan sehat, mulai bergerak secara ringan, hingga menjaga pikiran tetap tenang dan hati tetap bahagia. Kini saatnya kita membungkus semua itu menjadi sesuatu yang praktis dan bisa langsung dilakukan. Karena ilmu yang tidak diterapkan hanya akan jadi sekadar pengetahuan. Tapi ilmu yang dijalani bisa menjadi penyelamat hidup. Maka dari itu, saya ingin menutup dengan 3 langkah sederhana tapi sangat penting, agar Anda bisa mulai memperkuat jantung secara alami, mulai hari ini juga. Tidak perlu tunggu besok, tidak perlu nunggu sakit dulu. Cukup kemauan dan niat yang kuat. Langkah pertama, 1 perubahan kecil pada pola makan. Tidak perlu langsung mengubah semua menu makan. Mulailah dari 1 hal kecil yang bisa dilakukan dengan mudah. Contohnya, ganti gorengan pagi dengan sepotong pisang rebus, kurangi garam dalam masakan, dan tambahkan lebih banyak sayur. Coba makan ikan kukus 2 kali seminggu. Tambahkan sepotong alpukat atau tomat setiap hari. Perubahan kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan membawa perubahan besar. Jangan tunggu menu sempurna. Yang penting adalah memulai dengan niat baik dan dilakukan berulang. Langkah kedua, 15 menit bergerak setiap hari. Tidak perlu langsung jogging atau ikut senam ramai-ramai. Cukup ambil waktu 15 menit tiap hari untuk menggerakkan tubuh. Jalan keliling halaman, peregangan ringan sambil duduk, angkat tangan ke atas, ayunkan kaki, dan tarik napas panjang. Yang penting adalah konsistensi. Ingat, lebih baik bergerak sedikit setiap hari daripada berlebihan sekali lalu berhenti. Jantung suka gerakan yang lembut tapi rutin. Jika tubuh sudah lebih kuat, bisa ditambah durasinya secara perlahan, dan tubuh tidak mudah lelah. Langkah ketiga, rawat hati agar tetap tenang dan bahagia. Yang ini sering dilupakan, padahal sangat penting. Jantung kita sangat peka terhadap emosi. Maka rawat hati seperti merawat tanaman, disiram dengan syukur, disinari tawa, dan dijaga dari racun pikiran negatif. Mulailah dari hal sederhana. Tersenyum saat bangun pagi, mengucap syukur saat sore, ajak tetangga ngobrol ringan, peluk cucu atau telepon anak meski hanya sebentar. Tarik napas, hembuskan pelan, dan bisikan pada diri sendiri, "Saya masih hidup, saya masih bisa sehat." Langkah kecil ini bisa menenangkan pikiran, menyejukkan hati, dan memperkuat jantung dari dalam. Jantung bukan hanya organ tubuh. Ia adalah simbol dari semangat hidup. Selama jantung masih berdetak, itu artinya kita masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk berubah,
untuk lebih sehat, untuk lebih bahagia. Usia bukan penghalang untuk mulai hidup sehat. Justru di usia ini, kita punya alasan lebih besar, agar bisa menikmati hari-hari dengan cucu, agar tidak tergantung obat, agar tetap bisa jalan-jalan dan tersenyum tanpa rasa takut. Saya yakin, dengan satu langkah kecil hari ini, entah itu makan lebih sehat, bergerak 15 menit, atau menenangkan hati, Anda sedang menyelamatkan jantung, dan mungkin memperpanjang hidup beberapa tahun ke depan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan bagikan ke keluarga atau teman yang mungkin juga butuh tahu tentang hal ini. Tuliskan juga di kolom komentar, langkah kecil apa yang akan Anda mulai hari ini untuk menjaga kesehatan jantung. Kami di Sehat dalam 2 minggu berkomitmen untuk terus memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat, terutama untuk para lansia. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi awal dari hidup yang lebih kuat, lebih ringan, dan tentu saja lebih bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jaga jantung, jaga hati, dan terus semangat.